Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, tenang, damai, bahagia, dan kita mampu terpenuhi kebutuhan kita, dan juga kita mampu mensyukuri apa-apa yang memang telah kita miliki, dan kita bersabar terhadap apa-apa yang belum kita miliki. Oke, kita akan melanjutkan materi ini, dan kita akan membahas beberapa hal yang memang sisi realitanya ya, realistisnya ketika kita memang pasti kita semua memiliki hajat, memiliki doa, memiliki keinginan, dan keinginan itu tidak mungkin serta-merta terwujud. Ada jarak di mana realita dan juga idealita. Ada jarak di mana kondisi saat ini dan juga keinginan yang hendak kita capai. Dan itu memang manusiawi. Manusia kapanpun itu akan menghadapi situasi seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat lumrah. Terlebih ini bukan kehidupan surga ya teman-teman sekalian. Ini kita tidak di surga, ini di dunia. Kita masih di dunia. Dan ketika kita memiliki, jadi ikhtiar ini, jarak antara realita dan idealita, inilah yang membedakan kita, masing-masing kita. Yang membedakan itu memang di sini ada yang melakukan A, merespon B, merespon C. Nah, kita sama-sama belajar agar kita memiliki ilmu yang semakin bertambah, memiliki keyakinan, optimis yang juga semakin kuat, semakin dalam. Perlu sekali kita belajar ya teman-teman. Oke, jadi pertama adalah kita harus melihat juga ketika kita memiliki doa, kita memiliki harapan, maka kita juga akan melihat situasi di sekitar kita. Kita misalnya membuka usaha, kemudian kita memperkerjakan orang lain, kita mengajak orang lain bekerja dengan kita, kemudian orang lain tersebut kita sampaikan nanti tugasnya apa saja, hak dan kewajibannya ya, tugasnya apa saja, kemudian apa yang dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, jam kerjanya sekian-sekian, kemudian mendapatkan gajinya sekian. Dan ketika itu sudah sama-sama cocok gitu kan, kita bisa bekerja bersama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika situasi itu tidak bisa sejalan dengan kita. Bagaimana ketika misalnya karyawan kita, perusahaan kita itu tidak bisa tidak bisa sinkron dengan keinginan kita. Kita punya target-target waktu, kemudian target-target income, kemudian kita punya target penjualan, ternyata penjualannya nggak seperti yang kita harapkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita memahami dulu. Kita jangan melakukan apapun dulu, yang penting kita pahami dulu bahwa ketika situasi itu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, maka kita ditantang untuk mengubah diri kita. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita memahami bahwa saat situasi itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, yang seperti kita rencanakan, maka itu adalah saat dimana kita merubah diri kita, merubah pola pikir kita, merubah cara berkomunikasi kita, merubah keputusan-keputusan kecil apalagi besar yang memang harus kita lakukan. Jadi memang kita kembali ke kita nggak bisa menyalahkan situasi, nggak boleh menyalahkan keadaan, nggak boleh apalagi menyalahkan orang lain, tidak boleh, tidak perlu. Yang harus kita lakukan adalah kita merubah diri kita beradaptasi dengan situasi, kita beradaptasi dengan lingkungan, kita beradaptasi dengan hal-hal yang memang itu di luar jangkauan kita. Jadi kan hal seperti itu kan memang di luar jangkauan kita ya, kayak misalnya orang pasti melihat market, melihat pasar. Orang bisnis melihat pasar itu kan, pasar itu nggak bisa kita jangkau sepenuhnya, dalam arti nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita, ayo kamu beli barang saya dengan harga sekian, nggak bisa. Kita harus memahami pasar, kita harus membuat produk yang sesuai dengan keinginan pasar, dengan harga yang pas dengan keinginan pasar, tapi juga kita menginginkan margin, menginginkan profit. Nah, seberapa besar profit kita tuh bisa optimal berbanding dengan kemanfaatan yang diterima dari produk yang dikonsumsi oleh pasar. Jadi kita harus mempelajari situasi itu, dan ketika situasi itu memang tidak bisa berubah,
kitalah yang berubah gitu kan. Jadi jangan memaksakan diri, itu malah nanti kita akan kesulitan. Kalau kita memaksakan diri, kita akan kesulitan, dan ujung-ujungnya kita akan tidak mendekatkan diri dengan doa kita. Kita tidak mendekatkan diri dengan tujuan kita. Tujuan kan doa ya, doa kan tujuan. Jadi kita perlu bahwa konsisten lagi, komitmen lagi, dan kita sangat yakin bahwa keyakinan kita, doa kita akan tercapai. Pasti akan tercapai. Optimis doa kita tuh akan selalu tercapai. Nah, tinggal rentang waktunya seberapa lama, kemudian cara kita untuk mencapai doa kita, itu kembali tergantung diri kita. Oke, selanjutnya, jangan pernah kehilangan harapan. Nah, jadi yang namanya harapan, kehilangan harapan itu adalah biasanya similar atau terkait dengan kenapa kok titik ini ketika kita melangkah itu kan kita ada harapannya, ada peningkatan kecil, peningkatan sekian, ada peningkatan omset, peningkatan income, peningkatan scalability produk ya, atau scalability quantity produknya semakin banyak. Nah, tapi ketika kita waduh kok nggak seperti harapan, nggak seperti yang kita harapkan, kemudian kita capek, merasa malas, bosan. Nah, maka selanjutnya adalah jangan pernah kehilangan harapan. Bahkan ketika kita ibaratnya kok saya melangkah menuju doa, tapi kok malah saya menjauh dari doa saya ya. Saya merasa down, saya merasa tidak berdaya, bahkan saya merasa sampai nauzubillah ya mengatakan Tuhan itu tidak adil. Nah, ini memang betul-betul harus kita koreksi diri kita ya, karena tidak mungkin Tuhan itu tidak mungkin tidak adil, nggak mungkin. Tuhan itu akan selalu adil, dan tinggal bagaimana kita merespon situasi. Nah, ini adalah kayak wah kak gampang ngomongnya tapi ngelakoni atau menjalankannya susah ya. Memang seperti itu. Memang kita perlu menguatkan diri kita. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Bahkan kalau harapannya itu tinggal kecil, pilihannya, jalan keluarnya tinggal kecil, mungkin probabilitasnya tinggal 1% pun, kita tetap wah masih untung nih, masih ada harapan. Jadi jangan kemudian wah harapan nol, jangan sampai kita menyerah dengan keadaan, kita menyerah dengan harapan, jangan sampai. Nah, karena apa? Karena badai, jadi kehilangan harapan atau mungkin ujian atau mungkin apapun yang memang tidak mengenakan dalam kita mencapai tujuan kita, dalam kita mencapai 100 juta kita, atau bahkan 1 miliar atau bahkan 50 miliar. Ini teman-teman di kolom komentar banyak banget yang pengen 100 juta dan pengen 50 miliar ya, banyak ini. Karena badai untuk menuju ke sana itu ya, badai itu akan membuat manusia itu menjadi jauh lebih kuat. Jadi selama perjalanan kehidupan kita itu kita pasti akan menemui badai. Selama perjalanan kita itu akan menghadapi yang namanya rintangan, onak dan duri, hambatan, jurang, kemudian paku, kemudian cuaca dingin. Itu semua itu akan hadir teman-teman. Boleh dikatakan pasti hadir, pasti datang. Nah, tapi badai-badai itu semua itu hanya akan membuat kita semua itu jauh lebih kuat, jauh lebih berdaya, jauh lebih meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita. Dan pada saatnya nanti kita akan mengetahui cara untuk mendapatkan 100 juta tadi. Kita akan sampai juga 100 juta di rekening kita, sampai juga 100 juta di depan di ruang tamu, di meja ruang tamu kita. Jadi hal-hal seperti itu adalah tentang waktu. Teman-teman harus sangat yakin ya, membangun keyakinan bahwa badai itu pasti ada, dan kita sebaiknya melewati badai-badai itu. Saya sebenarnya pengen bilang kita harus melewati badai, tapi bagaimanapun kita memang manusia ya, dalam arti waduh kok badainya besar sekali, bukan cuma besar tapi lama. Misalnya badai kok nggak hilang-hilang terus, badai kehidupan tuh ada aja, berganti minggu, berganti bulan, bahkan berganti tahun, badai terus.
Jangan pernah kehilangan sedikit pun harapan teman-teman sekalian, karena itu semua ketika teman-teman itu teruji ya dengan badai yang sangat intens itu teman-teman tuh akan menjadi jauh-jauh lebih kuat, jauh-jauh lebih dewasa, dan secara income itu teman-teman akan jauh lebih dekat mendapatkan income-income yang memang kita semua kehendaki ya. Berapapun nilainya itu akan datang ya, akan datang. Jadi keyakinan itu akan semakin kuat, keyakinan itu akan semakin tebal. Makanya nanti di kesempatan yang lain saya akan menjelaskan bagaimana memang kok Tuhan itu kok memberikan rezeki ya, memberikan uang melalui malaikat Mikail itu kok beda-beda. Ada yang dikasih 100.000, ada yang dikasih 1 juta, 10 juta, ada yang sampai 100 juta, bahkan miliaran tiap bulannya, kok beda-beda. Jadi kenapa yang seperti itu gitu kan? Jadi kenapa malaikat Mikail membagi harta ini kok beda-beda? Nanti saya akan menjelaskan, dan nanti juga akan saya ulang-ulang ya, sehingga kita semua tuh akan ternyata seperti ini toh. Ternyata saya harus belajar ini toh. Karena memang belajar seperti ini itu memang harus ya teman-teman, karena ini adalah ilmu kehidupan ya. Ilmu kehidupan ini memang tidak ada SKS-nya, SKS sangat banyak ya, bahasanya unlimited, SKS-nya sangat banyak. Tidak ada wisudanya, karena wisudanya itu nanti di akhir kehidupan kita. Jadi betul-betul kita itu belajar seumur hidup. Alhamdulillahirabbil alamin.